Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Pertama. Saya 2140 10 10 47. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Aquakultur dari Universitas Borneo Tarakan. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul ekosistem yang mengalir. Apa itu ekosistem lotik? Yakni ekosistem air tawar yang airnya mengalir. Salah satu contoh ekosistem ini adalah sungai. Sungai sendiri diartikan sebagai suatu padan air di mana air tersebut mengalir ke suatu titik yang lebih rendah. Air pada sungai mengandung sedikit makanan dan sedikit. Aliran air pada sungai membuat komposisi oksigen di dalam airnya lebih tinggi. Ciri-ciri ekosistem lotik. Ciri-ciri ekosistem lotik adalah airnya mengalir, merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen yang terlarut relatif tinggi. Aliran air dalam ekosistem lotik merupakan faktor pembatas bagi organisme yang ada di dalamnya. Artinya, organisme yang tidak dapat melakukan adaptasi terhadap adanya aliran air akan tersingkir. Aliran ini juga dapat menjadi penentu jenis dan komposisi komponen biotik dalam ekosistem. Aliran air tergantung pada topografi, besarnya sungai, dan debit air yang mengalir. Misalnya, jenis organisme yang di pinggir sungai berbeda dengan jenis organisme di dalam atau di dasar sungai. Air ekosistem lotik tidak tetap, melainkan berubah tergantung pada musim. Komponen ekosistem lotik. Ekosistem lotik adalah ekosistem perairan yang airnya mengalir, seperti sungai, anak sungai, dan saluran air lainnya. Ekosistem ini memiliki dua komponen utama yang saling berinteraksi. Komponen biotik atau makhluk hidup. Komponen biotik ekosistem lotik terdapat dalam ekosistem hidup yang saling berinteraksi dan membentuk rantai makanan. Komponen ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, produser atau autotrof, organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contoh, alga, fitoplankton, dan tanaman air seperti eceng gondok dan teratai. Yang kedua ada konsumen atau autotrof, organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung pada organisme lainnya. Dibagi menjadi konsumen primer atau herbivora yang memakan produsen. Yang kedua, konsumen konduser sekunder atau karnivora yang memakan konsumen primer. Konsumen tersier atau bisa disebut juga pemaksa puncak dalam rantai makanan. Contohnya seperti ikan, udang, serangga air, dan cacing. Yang ketiga ada decomposer atau pengurai. Organisme yang mengurai bahan organik mati menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya seperti bakteri dan jamur. Komponen abiotik atau faktor fisik dan kimia. Komponen abiotik adalah elemen-elemen tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan dalam ekosistem lotik. Beberapa komponen abiotik yang penting antara lain air, suhu, arus, substrat, kecerahan dan kekeruhan, pH air, dan yang terakhir oksigen terlarut. Proses ekologis dalam ekosistem lotik. Dalam ekosistem lotik yang merupakan ekosistem perairan yang airnya mengalir seperti sungai dan saluran air lainnya. Terdapat berbagai ekologis yang mendukung keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem tersebut. Berikut adalah beberapa ekologis utama dalam ekosistem lotik. Yang pertama, aliran air dan transportasi nutrisi. Yang kedua ada fotosintesis dan produktif produktivitas primer. Yang ketiga ada dekomposisi dan siklus nutrisi. Yang keempat ada adaptasi organisme terhadap aliran air. Yang kelima ada suksesi ekologis. Peranan ekologis lotik. Ekosistem lotik. Ekosistem lotik yang meliputi sungai dan aliran air mengalir lainnya memiliki peran ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Berikut adalah beberapa fungsi utama ekosistem lotik. Satu, penyediaan habitat dan keanekaragaman hayati. Yang kedua ada penyediaan sumber air. Yang ketiga ada pengairan pertanian. Yang keempat ada sumber energi terbarukan.
Yang kelima ada transportasi dan perdagangan. Yang keenam ada pengendalian banjir dan erosi. Yang ketujuh ada regulasi iklim dan keseimbangan ekosistem. Yang kedelapan ada pariwisata dan rekreasi. Yang terakhir, ancaman terhadap ekosistem lautik. Ekosistem lautik yang mencakup sungai dan saluran air mengalir lainnya. Menghadapi beberapa ancaman yang dapat merusak keseimbangan ekologis dan mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa ancaman utama terhadap ekosistem lautik. Yang pertama, perairan air. Yang kedua, sedimentasi berlebih. Yang ketiga, deforestasi dan kehilangan habitat. Yang keempat, ada spesies invasif. Yang kelima, ada perubahan iklim. Yang keenam, ada pengembalian air berlebihan. Sekian dari pemaparan materi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.